عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن ربي بالناس لرؤوف رحيم. أما بعد، أهلا وسهلا حبيبنا المحبوب حبيب حبيب الحسين. Alim ulama, para guru-guru semua, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia yang saya hormati. Bu, dengerin sini ya Bu. Saya ngomong ikut ngomong juga, jadi rame kedengeran aja. Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj, juga sekaligus tarhib Ramadan dan sekaligus milad rumah tahfiz yatim Al-Fat yang pertama. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini membawa berkah buat kita semua, dan rumah tahfiz ini semakin mengudara, semakin besar lagi, membawa berkah untuk umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa sekarang ini kita sudah berada di hari ke-27 ya. Hari keberapa nih? 26 ya. 26 bulan Sya'ban. Peringatan Isra Mi'raj sudah lewat. Ya. Yang ada sekarang tinggal kita di bulan Sya'ban ini tarhib Ramadan. Ada tinggal beberapa hari lagi. Ada yang puasanya mungkin hari Sabtu, ada juga yang hari Minggu. Ya, Bapak Ibu mau ikut yang mana? Silahkan. Mau yang mana Bu? Mau yang Sabtu atau Minggu? Oh, yang nggak puasa katanya. Yang nggak puasa? Yang mana aja? Oh iya, yang penting puasa. Ya, ntar ujung-ujungnya juga Lebaran. Ya, ujung-ujungnya Lebaran juga. Alhamdulillah. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan perihal Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang diabadikan ceritanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Tujuannya linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada umat manusia. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dialah Allah as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang bersejarah, suatu peristiwa yang sulit diterima oleh akal manusia. Lalu kenapa kita percaya dengan peringatan Isra dan Mi'raj?
Bahkan kita peringati peristiwa tersebut karena kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bu, ya, perjalanan yang harusnya ditempuh kalau pakai kendaraan, naik onta atau naik kuda, dari Mekah ke Palestina itu bisa 2 bulan. Pulang pergi berarti bisa jadi 4 bulan atau 5 bulan. Belum ngasoknya, belum istirahatnya, ya. Membutuhkan waktu 5 sampai 6 bulan pergi dan pulang. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam waktu 1 malam saja. Ya, bahkan di sini dikatakan, ya, lailan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Nah, kata lailan di sini adalah taklid, mempersempit waktu, bukan hanya 1 malam, tapi kurang dari 1 malam. Perjalanan itu ditempuh oleh Nabi, bahkan Nabi langsung naik ke Sidratil Muntaha, langit yang ke-7, terus sampai ujungnya Sidratil Muntaha, itu Nabi sampai ke atas. Kalau kita pikir pakai akal, nggak masuk di akal, ya. Lalu kenapa kita bisa percaya, bahkan kita peringati Isra dan Mi'rajnya? Karena kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya, Ibu percaya nggak? Percaya. Kenapa percaya? Karena punya iman. Bapak percaya? Percaya karena punya. Coba. Sekarang saya mau ajak berpikir. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini sulit diterima oleh akal manusia. Sementara di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan, ya, yang mungkin sulit diterima oleh akal kita, tapi Al-Quran tidak mungkin bohong, karena Al-Quran itu pasti kebenarannya dan nyata, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Ya, contoh, Allah ciptakan langit, ada tiangnya enggak? Hah? Enggak ada tiangnya, kok bisa? Kita bikin rumah, nggak usah rumah, taruh, kalau nggak ada tiangnya nggak bakal bisa berdiri. Tapi kenapa Allah bisa menciptakan langit nggak pakai tiang? Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya, siapa bapaknya Nabi Adam? Hah? Nggak ada. Siapa ibunya Nabi Adam? Nggak ada. Kok bisa? Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan ibu Hawa yang diambil dari tulang rusuk Nabi Adam yang kiri. Ya, kok bisa tanpa ada seorang ibu yang melahirkan? Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Kemudian Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam lahir hanya dari rahim seorang ibu, nggak ada proses suaminya, nggak ada lakinya. Es cendol pakai kelapa, perut berjendol, nggak punya bapak. Oh, kok bisa lahir kan nggak punya bapak? Walau yamsasni bashar, nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Kok bisa bunting, bisa melahirkan? Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dipikirin pakai akal masuk kan? Enggak. Ya, Allah tidurkan Ashabul Kahfi berapa tahun, Bu? Ashabul Kahfi dalam Al-Quran, ya, di dalam goa tidur berapa tahun? 309 tahun. Tuh. Tidurnya Ashabul Kahfi di dalam goa 309 tahun. Begitu dia sadar bangun dari tidurnya, dia keluar mau beli makanan, duitnya udah nggak laku. Tuh, kalau dipikirin ada orang tidur sampai 309 tahun. Nggak mungkin, kita tidur 8 jam aja udah bengkak. Ya, udah kayaknya keliangan kita, kebanyakan tidur. Tuh, bisa. Allah matikan Nabi Uzair alaihissalam, fa'amatahu mi'ata amin, 100 tahun. Kok bisa? Itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada ceritanya di dalam Al-Quran. Ada lagi loh, satu bukti nyata kekuasaan Allah. Ya, cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis ada nggak di Quran? Ada. Ya, ketika Ratu Balqis ingin datang menyerahkan dirinya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam,